aku. Orang aku minta tamu kok Bapak pula yang dikasih sini. Karena Bapak orang luar biasa. Amin. Amin Pak. Amin. Pak terusia pelan-pelan Bapak ini ngomong. Oke. Mike satu lagi, Mike Panitra. Mike langsung kasih ke Bapak narasumber kita. Abang naik aja Bang. Iya, mau ya Bang. Kalau hari ini kalian perintah ya, nggak apa-apa ya. Kalau aku kemarin mau melamar cleaning service, mana bosku yang tadi? Nggak kasihnya security, bertujuh tahun mana bos yang melamar aku ini? Melamar security nggak boleh. Katanya udah kamu nyanyi aja katanya. Bosku, yuk mari. Nggak boleh gondrong. Yuk mari. Jadi, oke, sembari membetuli. Aku pun memang tidak banyak yang ku gali tentang kemuning ini, tapi mudah-mudahan malam ini aku tidak salah. Semoga ini tidak. Tadinya gak aku taruh sini dengan sen kan cokong-cokong tengku. Kepekin sih tamakin mas tan, tamakin cokong-cokong gak. Lane kaki dah tas muda. Ya, oke ya. Jadi kita mulai edukasinya dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya edukasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mana tahu nanti ada aku kesalahan, harap maklum ya. Aku memang jujur tidak pantas ini berdiri di sini, duduk di sini belum pantas rasanya. Tapi kamu kok harus cocok, kata Pak Ginting ini. Situ aku sornya, tak jaga cocok ini. Oke, selamat malam Pak Budi Ginting SH. Pas ya Pak? Selamat malam. Ya. Kemuning. Handal terpercaya. Pakai minyak ada satu lagi nggak ada? Oke Pak. Oke ya. Oke. Pak Budi Ginting, putra asli dari Desa Gajah ya Pak? Desa Gajah. Beretarigan ya? Ya, Beretarigan. Beretarigan ya. Halo Beretarigan, Beretarigan kamu semua. Anak di Pak Ginting asik. Nanti kalian juga berikan pertanyaan ya. Berikan pertanyaan kepada Pak Budi, Pak Ali ataupun Pak Susilo yang memang betul-betul luar biasa. Ini orang luar biasa ya. Jadi ini ada yaitu kiat-kiat keberhasilan kemuning. Tapi sebelum kiat-kiat keberhasilan Pak, kalau aku kan melihat kemuning ini kan sudah berhasil Pak. Jadi bukan karena sudah berhasil kita makanya berteman Pak, bukan. Maksudnya sebelum masuk ke kiat-kiat keberhasilan kemuning ini, coba sedikitlah Bapak berikan pandangan, masukan kepada penonton kita maupun seluruh staf dan karyawan yang ada di malam hari ini, pada pertemuan kita ini. Awal-awal kisah, apakah memang dulunya Bapak punya modal entah menjual tanah di kampung, atau memang meminta kepada orang tua supaya membuat usaha kemuning grup ini, atau memang Pak Budi itu memang adalah anak seorang pengusaha. Sebelum kiat-kiat keberhasilan, tidak ada salahnya juga kita dulu mengetahui kenapa harus kemuning dan bagaimana kemuning ini sampai lahir. Oke Pak Budi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi saya adalah seorang anak petani yang hidup di salah satu desa namanya Desa Gajah di Kecamatan Simpang 4 Tanah Karo. Orang tua saya petani, orang biasa-biasa saja. Kenapa saya sampai di titik ini? Saya merasa saya belum sukses, tapi saya mau berbagi. Mana tahu apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama khususnya rakyat Karo dan juga karyawan-karyawan Kemuning Group yang berada di tempat ini dan di seluruh Indonesia. Jadi sukses itu tidak datang dengan sendirinya. Jadi sukses itu
semua perlu perjuangan. Perjuangan yang benar-benar kita berjuang. Jadi kalau setengah-setengah nggak bisa. Jadi semua orang sukses itu berdasarkan atas perjuangan dia. Bagaimana niatan dia, bagaimana tujuan dia, bagaimana dia melawan kemiskinan, bagaimana dia mengangkat derajat keluarga, bagaimana dia mengangkat derajat dia sendiri. Maka saya selalu bilang target itu adalah harga diri. Karena begitu tujuan tercapai, harga diri kita terangkat. Harga diri kita terhadap orang tua terangkat. Harga diri kita terhadap keluarga besar kita terangkat. Harga diri kita terhadap mertua kita terangkat. Jadi target itu adalah tujuan, mimpi. Kenapa dinyatakan mimpi? Mimpi itu masih mimpi kalau belum kita kasih tanggal. Umpamanya kita mau bermimpi punya mobil, kasih tanggalnya. Tanggal 1 Januari 2021 saya punya mobil. Nah, ini merupakan tujuan kita. Ini yang merupakan target kita. Kalau target kita tercapai, artinya harga diri kita tercapai. Anak-anak saya harus sekolah di luar negeri. Anak-anak saya harus sekolah. Nah, ini yang membuat memotivasi diri saya selalu bekerja dan bekerja. Oke, gini juga dia Pak Budi. Orang banyak juga, beberapa lah yang ingin tahu sewaktu membuat ataupun mendirikan Kemuning ini, siapa-siapa saja di belakang Pak Budi pada saat itu. Apakah memang ada patungan? Karena informasi Pak Budi juga dulu adalah pekerja ataupun orang kerja. Ini kan sudah mempunyai. Jadi pada saat ini berdiri Kemuning, dulunya kan tidak mungkin ini bapak-bapak ini pada saat dulunya kan gitu Pak. Nah, karena pada saat itu siapa saja yang memang ada di belakang bapak untuk bisa menjadikan Kemuning ini seperti sekarang ini, gitu Pak, kira-kira. Ya, terima kasih. Jadi Kemuning ini berdiri tahun 99. Mulai dari garasi rumah saya dengan karyawan Ali Ginting dengan Pak Susilo dan administrasi ada 2 orang. Kami mulai dari situ. Modal kami adalah kami berani bermimpi. Modal kami mau bekerja keras. Itu modal kami. Kalau modal secara finansial kami nggak punya. Waktu itu Kemuning Group ini modal awalnya adalah 35 juta rupiah. Itu pun dari penjualan mobil saya 35 juta. Kasih tepuk tangan dulu sekali. Mantap, Kemuning. Kemuning. Keren. Sebentar. Itu tahun 99 berarti habis krisis moneter itu Pak. Tahun 97-98 krisis moneter. Ini sepertinya Bapak memang sudah berpengalaman menghadapi krisis. Ini lagi krisis Covid. Krisis moneter 98 kalau masalah Pak ya. Ini 99. Bagaimana nih Pak? Ini nih bisa mampu bertahan dari mulai 99 ini Pak. Nah, kalau masalah krisis, namanya masalah di saat krisis itu, di situ ada peluang. Ada masalah itu yang bisa membesarkan kita. Jadi jangan takut masalah. Kapolsek dengan Kapolres pasti masalahnya Kapolres lebih besar. Jadi kita kalau setiap masalah kita selesaikan dengan baik, berarti kita naik satu level. Nah, banyak orang nggak berhasil karena takut masalah.
Masalah itu harus kita selesaikan agar kita naik kelas. Kalau modal, Kemuning Group awal buka itu tidak ada modal, hanya 35 juta. Itu yang kami renovasi garasi rumah, itu yang kami belikan meja dan peralatan semua. Hanya 35 juta itu semua. Jadi modalnya itu mungkin sekitar 20 juta cuma. Terus gini Pak, yang sekitar 20 uang tunai lah ya kita katakan, karena kan sekian juta lagi untuk renovasi dan lain sebagainya. Itu berbentuk apa itu awalnya dulu Pak, Kemuning ini yang dengan uang 20 juta itu? Apa usaha yang dibuat oleh Kemuning Pak? Jadi gini, jadi sebelum kita seperti sekarang ini, saya dengan Pak Susilo, dengan Pak Ali, itu dulu kita mulai dengan menjual TV 14 in beserta video. Di zaman itu video itu sangat laku, TV pun sangat laku. Itu yang kita jual, harganya nggak sampai 1 juta. Dan kita bikin jangka pendek agar supaya cepat. Nah, karena sebelum saya dirikan Kemuning Group, saya sudah bekerja. Selama saya bekerja, yang saya bangun itu adalah trust, kepercayaan. Jadi pada saat saya mendirikan Kemuning, saya sudah bisa menunjuk distributor kami, yaitu di Senen itu namanya Melodi. Tapi karena selama ini hubungan kami dengan baik, Pak Susilo pun sudah bangun hubungan dengan baik, bermodalkan kejujuran, dan terbangunlah trust, sehingga beberapa supplier memberikan barang secara pembayaran ditunda, pembayaran pakai giro gitu. Jadi kami ngambil barang dengan membuka giro atau cek selama 1 bulan, tapi saya dengan Pak Susilo mengkreditkan barang itu selama 30 hari. Jadi kami tidak kalah panding karena ada waktu jeda yang diberikan supplier kepada kami. Caranya Pak, apakah door to door atau orang yang datang? Ya, door to door. Kita hanya bermodalkan brosur, kita disupport oleh beberapa distributor. Jadi kita bikin secara kredit, karena modal kita tidak ada. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, atau kepada masyarakat Indonesia, khususnya orang Karo, untuk membuka usaha itu, nomor 1 itu bukan modal, bukan. Nomor 1 itu adalah konsep. Kita punya konsep kita bisa jual, dan konsep kita itu harus masuk akal. Kita yakinkan orang, ulah otak korengan, supaya kita dipercaya orang. Kata Pak Danu Sebayang, ulah otak korengan. Jadi kita nggak boleh otak korengan. Sekali kita otak korengan, semua orang tidak percaya sama kita. Modal pengusaha adalah membangun trust, membangun kepercayaan. Oke, sebelum kita masuk ke pengembangan SDM, terakhir ini Pak, kiat-kiat yang pertama ini, selama 21 tahun, yaitu dari 99 sampai 2001, jatuh yang paling ampar Bapak itu di saat kapan Pak? Memang jatuh, benar-benar jatuh gitu. Apakah di saat seperti kalau corona ini, atau hal-hal yang lain kira-kira? Jadi begini, kalau kita punya konsep untuk mendirikan satu usaha atau apapun namanya itu, jatuhnya itu nggak bakalan jatuh sekali, karena bisa dikalkulasikan. Jadi modal kita sebagai pengusaha atau modal kita sebagai pribadi untuk sukses, yang pertama itu kita harus membuat tujuan kita jangka panjang. Itu yang saya sebut tadi, mimpi, dream. Nah, atau tujuan. Dan itu harus mempunyai kekuatan, the power of dream. Kekuatan kita untuk mencapai tujuan. Kalau nggak ada kekuatan untuk mencapai tujuan, ini nggak bisa.
Umpamanya saya mau menaikkan haji seluruh keluarga saya. Kalau saya sanggup menaikkan haji seluruh keluarga saya udah pasti naik haji dong. Tugasnya kan mulia gitu. Saudara-saudara saya di tanah Karosana sudah saya naikkan semua ke Yerusalem. Semua sudah saya naikkan ke Yerusalem. Di sini pun keluarga saya yang ring 1 sudah naik haji. Tepuk tangan untuk Pak Bude. Yuk mari. Keren. Nah, yang kedua, kalau kita sudah punya tujuan atau mimpi, itu harus kita organisasikan dulu. Siapa yang akan mengerjakannya? Berapa modalnya? Bagaimana strateginya? Nah, itu yang kedua. Jadi kalau kita hanya punya tujuan dan tidak kita buat organisasinya, itu tidak akan berhasil. Nah, kalau di diri kita ada yang menjual, ada yang produksi, ada yang membukukan, ada yang menerima duit, dan ada yang mengeluarkan duit. Itu harus ada. Di pribadi kita pun kalau mau sukses seperti itu, ada organisasi di dalam diri kita untuk mengelola itu semua. Siapa yang memproduksi, siapa yang menjual, siapa yang mencatat, siapa yang menerima uang. Gitu. Jadi semua itu harus terkonsep. Nah, yang ketiga harus dilaksanakan. Tujuan kita tadi, organisasi kita tadi, ini harus dikerjakan. Adalah kusuan pagi kolku, kusuan pagi tomatku. Hanya di kedai kopi, tapi tidak pernah ditanam. Mana mungkin panen gitu. Jadi harus dilaksanakan. Dalam pelaksananya ini harus dikerjakan dengan keras, harus dikerjakan dengan cerdas, harus dikerjakan dengan ikhlas, harus dengan fokus. Nah, kebanyakan orang salahnya di situ. Dia fokus kepada untung atau laba. Kalau saya tidak pernah berfokus kepada untung atau laba. Saya selalu mengutamakan proses. Kenapa? Proses lebih baik. Proses lebih baik ini akan menghasilkan lebih baik. Proses jelek pasti untungnya kecil. Kalau kita mengutamakan untung dengan cara-cara yang tidak benar, untung itu cuma sekali. Kesananya orang kapok. Gitu. Jadi kalau kita jadi pengusaha, kita harus mementingkan proses daripada untung, dan akhirnya akan untung. Gitu. Nah, dan selanjutnya yang keempat, setelah tadi kita laksanakan, kita harus kontrol atau evaluasi. Kenapa harus kita evaluasi? Supaya kita tahu kita ini maju apa mundur. Jadi harus kita ukur. Kita ini mendekati target atau menjauhi target. Apakah kita ini Nah, itu gitu. Jadi kontrol. Nah, semua urut-urutan tadi ini harus kita jadikan kebiasaan. Karena kalau kita lakukan dari hari ke hari, ini lama-lama tubuh kita itu udah bekerja keras. Tubuh kita ini sudah mau belajar terus. Tubuh kita ini sudah tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nah, yang terakhir, yang paling penting, kita harus kerja dengan ikhlas. Nah, kerja ikhlas itu maksudnya kita hanya bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kekuatan terbaik kita lakukan setiap hari. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Kita syukuri. Walaupun sekarang kita punyanya mobil Alphard, kita syukuri. Walau kita punyanya sekarang Land Cruiser, nah kita syukuri. Ataupun becak, Pak. Nah, walaupun kita punya becak, kita syukuri. Yang penting begini, Pak Bangun. Nah, ya kan?
Syukur, aku bersyukur Pak. Yang Bersyukur. penting begini. Tapi ini bersyukur lagi ada Alfat ini. Nah, begini. Yang penting dalam hidup ini kita mau koreksi diri. Dalam perjalanan itu yang saya bilang evaluasi. Orang yang mau mengevaluasi diri, kita yang membuat nilai daripada diri kita. Pada saat kita melakukan sesuatu, ini sudah benar atau tidak? Kalau menurut kita kurang benar, dibaguskan lagi. Nah, karena masalah semakin kecil, untung semakin besar. Jadi masalah itu harus diminimize dari hari ke hari. Terima kasih. Ya. Oke, untuk yang pertama kiat-kiat keberhasilan komunik sudah kita laksanakan. Sebentar ya. Nah, itu tadi aja sih. Tadi aja sih. Kenapa terputus? Udah, itu aja lah. Lah, tersenggol natakai. Kuota sudah kita siapkan. Pak Ali sudah ingatkan kemarin telepon. Olah sempat kayak bermasalah. Tepuk tangan dulu buat kita semua biar semangat. Yeay. Pengembangan SDM Pak Budi. Jadi ada rumor yang kudengar di Kemuning ini. Rumor bahwa Kemuning tidak mencari sarjana dari Amerika. Kemuning tidak mencari sarjana dari luar negeri, tapi Kemuning mendidik orang yang terampil, yang mau kerja keras, ijazah urusan belakang. Coba diperlurus ini, Pak Budi. Apakah benar ataukah bagaimana ini rumor yang aku dengar? Ini ke pengembangan SDM. Ya, jadi di dalam perusahaan ada dua hal yang paling penting, yaitu satu SDM, satu lagi adalah pelanggan. Dua hal itu yang paling penting. Jadi kalau SDM atau karyawan kita puas terhadap pelayanan kita, terhadap income-nya, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk bekerja demi tujuan visi misi dari perusahaan. Jadi tugas kita sebagai pemilik atau pengelola atau manajemen, bagaimana karyawan kita itu puas dia bekerja. Suasana kerja tentunya harus kita ciptakan, tidak ada jarak antara pimpinan dengan bawahan. Itu harus dekat. Itu yang saya lakukan. Begini Pak, memang aku lihat ada seperti yang Bapak katakan itu. Seperti tadilah kita ngasot sebentar berhenti di area sebelum tadi kita sampai ke tempat ini. Kulihat memang seperti ada kekeluargaan yang diciptakan oleh Pak Budi selaku owner. Ada imbas enggak ini Pak? Contoh di saat Bapak membuat keputusan karena sudah ada hubungan kedekatan, karena sudah ada antara bos dan anak buah sudah terlalu dekat. Di saat mereka membuat satu kesalahan atau tidak mencapai target, sanggup enggak Bapak untuk memarahi mereka karena sudah dekat tadi? Kan ini imbas juga ya, Pak. Gimana Pak? Di Kemuning ini? Itu masalah hanya budaya. Kalau masalah ketegasan, Kemuning cukup tegas. Cuma budaya yang saya bangun itu manajemen kekeluargaan. Pada saat kita bercanda ya bercanda, pada saat kita bekerja profesional. Kalau salah, mati anaknya. Tunggu Pak. Halo, bos-bos semua. Betul nggak Pak Budi ini profesional? Apakah Pak Budi ini mengedepankan azas rasa persaudaraan atau prestasi? Prestasi ya. Mela beruan saya bos yang ada begini-begini. Karena yang kudengar seperti itu dan yang kulihat pun tadi seperti itu. Karena biasanya Pak, kalau kita terlalu dekat pula dengan bawahan, biasanya kita bawahan ini bisa dia marahin dikit, tak usah kita kalau di gunung kita impalnya
anakku buat kebun senina anak gitu umpamanya, itu karena terlalu dekat, itu nggak ada seperti itu di Kemuning Pak. Gimana Pak? Waktu bekerja, waktu kita kumpul begini, kita keluarga besar. Waktu bekerja di kantor, tidak ada bercanda. Waktu seperti ini, waktu istirahat bercanda. Sejak kapan Pak ciptaan seperti ini? Sejak Kemuning berdiri itu memang asas manajemennya saya sudah bangun kekeluargaan. Jadi gini, pimpinan cabang di Kemuning ini kan ada juga nggak sarjana Pak? Ada. Bagaimana Bapak buatkan supaya pola pikir, kan namanya sarjana itu Pak beda dengan yang bukan sarjana, pola pikir, etika berbicara itu sarjana dengan yang bukan itu kelihatan. Jadi tapi kok bisa menjelma dia menjadi seperti seorang sarjana padahal bukan sarjana? Apakah sering dibuatkan dia ke arah profesional, ataupun dia Bapak buatkan dia kumpul ataupun sekolahkan, atau bagaimana Pak untuk menciptakan SDM yang bagus di Kemuning? Sekolah itu pasti penting untuk menambah wawasan, tapi itu bukan segalanya. Jadi niatan kita kerja keras tadi, niatan kita maju itu yang paling penting. Kalau masalah keterampilan bisa dilatih, kalau masalah pengetahuan bisa di training. Dan itu dilakukan Kemuning training? Ada. Lakukan Pak? Ada. Kita ada manajemen training, ada, udah pasti. Karena gini, kalau kita lakukan pada hari ini sama dengan hari kemarin, berarti hari ini sama hasilnya. Jadi seluruh SDM kita itu, seluruh karyawan kita itu harus kita cerdaskan seperti yang saya bilang tadi. Cerdaskan melalui pelatihan, melalui meeting, melalui tanggung jawab. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita begitu-begitu saja, apa yang kami lakukan tahun 2019, itu lagi yang kami lakukan 2020, itu terjadi kemunduran. Harus beda, harus meningkat. Jadi memang yang pasti SDM di Kemuning Group ini, terutama pimpinan-pimpinannya, terus ada aja ya Pak ya untuk dibuatkan pelatihan, ada. Training, ada gitu ya? Ada, pasti setiap tahun ada. Dan yang sudah umpamanya tahun ini Bang Aseng dapat target, tahun depan nggak dapat target, tahun ini Bapak kasih dia mobil, tahun depan mobil itu Bapak tarik kembali, itu bagaimana Pak? Nggak dapat target tahun depan, bagaimana di Kemuning ini? Karena aku lihat di Facebook, Bapak itu pas men-share tentang mobil begitu banyaknya itu, gimana sih sebenarnya kok bisa dapat mobil? Apa nggak dapat target tahun depan? Apa dikembalikan lagi? Apakah ini jadi hak milik mereka atau bagaimana? Jadi masalah punish and reward di Kemuning Group memang itu adalah salah satu motivasi bagi karyawan kami. Setiap tahun, setiap bulan itu kami lakukan. Kenapa? Orang yang bekerjanya sungguh-sungguh harus kita lebihkan daripada orang yang